Mana hukumnya orang bekerja sebagai fotografer, namun yang difoto beraneka ragam, ada manusia, ada hewan, ada tanaman, ada pemandangan. Ya. Bahkan beliau tidak mau masuk rumah. Ketika di tirai Aisyah ternyata ada makhluk bernyawa yang dibuat gambarnya di sana. Dan terlihat wajah Rasul sedang murka. Hingga sepakat seluruh para ulama yang pakai tangan nggak boleh. Makhluk bernyawa dilukis dengan tangan, hewan-hewan, manusia dilukis dengan tangan, pemandangan, pepohonan tidak jadi masalah. Ya, sepakat para ulama. Kalau tangan, sepakat para ulama haram. Namun keharaman itu apakah berlaku untuk hasil dari kamera? Baik kamera yang bentuknya kamera atau yang sudah menyebar sekarang di kamera handphone dan semacamnya. Sesungguhnya di antara orang yang paling besar adabnya, yang paling dahsyat adabnya di akhir adalah orang yang membuat. Namun orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah, dia tidak minta ruqyah untuk dirinya sendiri. Subhanallah, di zaman kita sudah banyak ditinggalin orang. Orang sudah banyak was-was. Ya, dia yang malas sholat, dia bilang, Ustaz tolong ruqyah saya lagi malas sholat. Cara lawan malas sholat, rajin sholat, bukan ruqyah. Ustaz saya lagi futur, tolong ruqyah saya, kayaknya banyak jin. Antum jinnya yang banyak. Bagaimana caranya jin itu hilangkan dari rumah antum? Dengan cara baca Al-Quran. Dan ini semua menunjukkan ilmu tawakal yang sudah semakin hancur. Saya mau bertanya, bagaimana hukum orang yang hobi sebagai fotografi makhluk bernyawa seperti binatang, pemandangan, dan... Ya, maaf Ibu, bisa diulangi lagi pertanyaannya? Baik. Bagaimana Ya. hukumnya seseorang yang fotografi Ya. yang diambil adalah makhluk bernyawa seperti binatang, gunung, dan pemandangan. Cukup? Itu saja Ibu. Ukuran membaca kamu. Ya. Walaupun sedikit terputus-putus, tapi mudah-mudahan kita bisa tangkap bagaimana hukumnya orang bekerja sebagai fotografer, namun yang difoto beraneka ragam, ada manusia, ada hewan, ada tanaman, ada pemandangan. Ya. Pada dasarnya apa saja yang dilakukan oleh manusia, asal tidak terlarang secara syariat boleh. Yang penting tidak terlarang secara syariat. Dan kita melihat ada larangan untuk memoto manusia, makhluk bernyawa. Ada larangan untuk membuat gambar makhluk hewan sebagai makhluk bernyawa. Ada hadis-hadisnya. Larangan membuat gambar-gambar makhluk-makhluk yang bernyawa. Dan Rasulullah SAW tidak suka kalau di rumahnya ada gambar makhluk bernyawa. Bahkan beliau tidak mau masuk rumah. Ketika di tirai Aisyah ternyata ada makhluk bernyawa yang dibuat gambarnya di sana. Dan terlihat wajah Rasul sedang murka. Beliau diam dan terlihat wajahnya marah, murka. Sampai Aisyah mengatakan, A'udzu min sakhatillahi wa sakhati rasulih. Saya berlindung kepada Allah. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah dari murkanya Allah dan murka Rasulnya. Ternyata tirai beliau ada gambar makhluk bernyawa. Oleh karena itu, lakukanlah apapun asal tidak terlarang. Maka semacam pemandangan, pepohonan dan semacamnya tidak terlarang. Kalau ketika memang dia adalah bertindak sebagai fotografer, fotograferlah sesuatu yang di dalam agama kita tidak terlarang. Karena akan aman bagi kita. Ya, akan aman bagi kita hal-hal yang berhubungan dengan kita kerjakan sesuatu yang tidak terlarang. Bisa saja, karena fotografer sekarang tidak hanya manusia, sebuah bunga di sebuah meja bisa dijadikan sebuah hasil fotografi yang luar biasa. Ya, sebuah bunga di entah apa ide manusia yang luar biasa kita lihat ya, bisa dijadikan sebuah nilai jual yang luar biasa. Oleh karena itu seperti itu ya. Adapun membiasakan diri untuk suatu hal yang sebenarnya ada larangan secara syariat. Nah, kita tahu persis. Ada terjadi perbedaan pendapat ulama dengan hasil fotografi dari kamera. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi saya mengajak kita semuanya untuk berhati-hati. Karena di sini ada spekulasi akhirat. Ya, seandainya tidak boleh dan kita berlapang-lapang di situ, ternyata salah, berarti dosanya besar di akhirat. Namun sekiranya kita berhati-hati, kalau ataupun tidak boleh, kita akan selamat di akhirat. Ya, ini dia. Kita tahu ada khilaf ulama dalam fotografi melalui kamera yang ada sekarang, apakah dia termasuk di dalam hadis larangan gambar atau tidak? Karena memang di zaman Rasul tidak ada. Zaman Rasul tulisan tangan, gambar itu pakai tangan, sehingga sepakat seluruh para ulama yang pakai tangan nggak boleh. Makhluk bernyawa dilukis dengan tangan, hewan-hewan, manusia dilukis dengan tangan, pemandangan, pepohonan tidak jadi masalah. Ya, sepakat para ulama. Kalau tangan, sepakat para ulama haram. Namun keharaman itu apakah berlaku untuk hasil dari kamera?
baik kamera yang bentuknya kamera atau yang sudah menyebar sekarang di kamera handphone dan semacamnya. Sebagian mereka mengatakan sama-sama gambar. Satu hasil tangan, satu hasil jepretan kamera sama saja. Bahkan ini lebih sempurna, maka hukumnya lebih dahsyat. Sebagian mengatakan tidak sama, yang ini ciptaan tangan, yang ini hanya gambar makhluk Allah yang kita letakkan di dalam sebuah kertas. Wallahu alam, khilaf panjang dalam masalah itu dan masing-masing punya argumentasi. Namun ajakan anak kepada pribadi, jangan berlapang-lapang kita dalam masalah itu. Jangan berleha-leha dalam masalah itu sehingga spekulasi akhiratnya menjadi susah apabila kita nanti menghadap Allah dan kita berlapang-lapang bermudahkan diri, bermudah-mudahan ternyata kalau memang tidak boleh maka hancur hidup kita di akhir. Karena di dalam hadis Sahih Muslim Nabi mengatakan inna min asyaddin nasi adzaban yaumil qiyamati al-musawwirun. Sesungguhnya di antara orang yang paling besar adabnya, yang paling dahsyat adabnya di akhir adalah orang yang membuat gambar. Hadisnya berat. Ya, wallahu taala alam, maka jangan kita memudahkan diri untuk berlapang-lapang. Wallahu taala alam bisawab. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi saya menyimak syarah kitab Tauhid. Yang ingin saya tanyakan, dulu saya pernah meminta di ruqyah. Si peruqyah memegang Al-Quran dan membaca ayat-ayat yang ada di Al-Quran sambil memegang kepala saya. Bagaimana menurut Ustadz metode ruqyah ini? Karena saya khawatir dan merasa seperti putus asa dikarenakan salah satu yang tidak masuk surga tanpa hisab ialah yang pernah meminta ruqyah. Bagaimana itu Ustadz? Jazakallah khairan. Seperti bahasan kita di pagi tadi di Masjid Raudhatul Jannah Pekanbaru, syarah kitab Tauhid berhubungan dengan orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Dan salah satu sifat mereka humul ladzina la yastarqun. Mereka yang tidak minta ruqyah untuk dirinya sendiri. Meminta ruqyah untuk diri sendiri boleh, bukan tidak boleh. Namun orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah, dia tidak minta ruqyah untuk dirinya sendiri. Dan itu menunjukkan kesempurnaan tawakalnya kepada Allah. Minta ruqyah untuk diri sendiri tidak haram. Namun kata para ulama, sebisa mungkin dijauhi. Kalau ada orang yang meruqyah kita tanpa kita minta, silahkan. Atau kita minta ruqyah kepada seseorang tapi bukan untuk diri kita, untuk orang lain, menolong orang lain, silahkan. Tapi kalau untuk diri kita tidak. Kita bertawakal kepada Allah, minta kepada Allah, baca Al-Quran sendiri. Dan ini sifat subhanallah. Di zaman kita sudah banyak ditinggalin orang. Orang sudah banyak was-was. Ya, dia yang malas sholat, dia bilang, Ustaz tolong ruqyah saya lagi malas sholat. Cara lawan malas sholat, rajin sholat, bukan ruqyah. Ustaz saya lagi futur, tolong ruqyah saya, kayaknya banyak jin. Antum jinnya yang banyak. Bagaimana caranya jin itu dihilangkan dari rumah antum? Dengan cara baca Al-Quran. Dari sifat antum, sifat jin itu dihilangkan. Bukan ruqyah obatnya. Maka sekarang orang terlalu banyak. Di mana-mana sekarang bahkan dipasang iklan ruqyah masal. Datang di masjid ini bersama-sama ruqyah masal, dipasang tenda. Dan ini semua menunjukkan ilmu tawakal yang sudah semakin hancur dari dada kaum muslimin dan kaum muslimat. Dan hancurnya sifat tawakal di dada kaum muslimin dan muslimat dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk mengambil rezeki dengan membuka lahan materi di ruqyah masal dan semacamnya. Dan ini tidak benar sama sekali. Ya, ruqyah hanya pertolongan kita pada saudara kita. Maka kalau kita sudah pernah minta ruqyah kepada orang lain untuk diri kita, kita tidak masuk dalam sifat ini. Kita tidak masuk dalam sifatnya 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Ya, karena kita sudah minta ruqyah untuk diri kita sendiri. Namun kalau kita bertaubat, kata para ulama, wallahualam, kalau bertaubat Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Akan tetapi, ya tentu banyak orang-orang di sana sini yang dari awal sudah menerapkan hadis ini dan sampai akhir hayat dia berusaha untuk tidak meminta ruqyah untuk dirinya. Tapi tidak ada salahnya kita tetap tidak putus asa dari rahmat Allah, dan rahmat Allah sangat luas. Kalau kita bertaubat dan dengan tawakal kita bisa memacu sifat tawakal kita sehingga mengalahkan tawakal orang-orang yang sebelumnya, mudah-mudahan juga Allah berikan kesempatan kepada kita untuk masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Dan orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab yang spesial. Yang spesial. Dari umat Nabi Muhammad 70.000. Lihat umat Nabi berapa banyaknya dari awal sampai akhir zaman, sampai dunia kiamat. Hanya 70.000. Dalam riwayat lain ada tambahan untuk 1.000 lagi. Berarti 4,9 juta. 4,9 juta pun masih sedikit dibanding jumlah total umat Nabi Muhammad dari zaman beliau sampai dunia kiamat. Intinya adalah manusia-manusia spesial. Kalau ataupun kita tidak dapat, paling tidak dapat masuk surga tanpa diadab. Walaupun tetap dihisab, usahakan masuk surga tanpa diadab. Dan itu jauh lebih banyak
dibanding yang masuk surga tanpa diazab dan tanpa dihisab. Maka dengan taubat kita yang serius dan memacu ya, kita pacu saudara-saudari kita yang sudah berjalan lebih awal daripada kita dalam bab tawakal. Kita kuatkan kemampuan kita bertawakal, kita latih kehebatan kemampuan kita untuk bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sehingga bisa mengalahkan mereka. Harapannya, walaupun kita pernah minta ruqyah untuk diri kita dan kita bertaubat, walaupun mereka tidak pernah minta ruqyah untuk diri mereka, namun di hasil final kita lebih unggul dalam sifat tawakal, maka Allahu a'lam. Allah Maha luas rahmatnya, Allah Maha adil keputusannya, dan orang yang terdepan pasti akan dipilih menjadi orang yang mendapatkan hadiah spesial dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bagian daripada mereka. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah.